Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 536. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Meskipun Rosa hanyalah seorang wanita, ketika dia menjadi kejam, hanya sedikit pria yang dapat dibandingkan dengannya. Inilah perbedaan berada dalam keluarga besar. Dia dapat melihat sisi dunia yang berbeda. Dan dalam hal ini, hatinya secara alami lebih kuat dari orang biasa. Menghadapi seseorang seperti Lina yang pernah ingin membunuh putranya, bagaimana Rosa bisa menunjukkan belas kasihan? Lina berteriak kesakitan. Ada darah yang mengalir keluar dari lubang hidung, yang membuat Lina ketakutan sekaligus bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Rosa akan muncul tiba-tiba. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus menghadapi kekerasan Rosa. "Di mana cucuku?" Rosa melanjutkan. Masih 4 kata ini. Tapi 4 kata sederhana itu membuat Lina gemetar ketakutan. Tetapi Lina tahu bahwa bahkan jika dia meninggal, dia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, ajalnya hanya akan lebih buruk. Saat ini, Lina tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunjukkan belas kasihannya di depan Rosa, berharap dia akan mengasihani dia. Berlutut, Lina mencoba yang terbaik untuk menunjukkan sisi lemahnya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan kata martabat. Bahkan jika Inak berdiri di depannya adalah Ibu Ariel, yang seharusnya berada di pijakan yang sama dengannya. "Aku benar-benar tidak tahu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan pukul aku. Biarkan aku pergi." Lina bersujud minta ampun. Rosa memandang Lina dengan dingin. Wanita ini bungkam dan menolak mengatakan apapun. Tapi Rosa masih curiga bahwa urusan Aisila dilakukan olehnya. Adapun Inem yang menghilang, mungkin dia dibunuh juga, tapi sekarang karena tidak ada bukti, dan Lina tidak mengakuinya, Rosa tidak berdaya. Tidak mungkin Rosa membunuh Lina secara langsung. Ini adalah Ibu Kaori. Rosa khawatir dia akan membuat Ariel tidak senang jika dia melakukannya. Lagi pula, ketika Lina ingin membunuh Ariel, Ariel juga biarkan dia pergi. Rosa melewati Lina, berjalan ke sisi Kaori, membantu Kaori, dan berkata dengan lembut, "Aku pasti akan menemukannya. Masalah ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Kaori mendengar kalimat ini, air mata menjadi lebih deras. Saat ini, dia lebih suka disalahkan oleh Rosa, dan lebih suka dimarahi oleh Rosa. Mungkin dia akan merasa lebih baik di hatinya. Seseorang yang bahkan tidak bisa merawat putrinya sendiri, kenapa masih bisa dipedulikan? "Bu, tolong bantu aku menemukan Aisila. Jika tidak, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Dan wajah apa yang harus kuhadapi pada Ariel?" Kaori menangis dengan getir. Rosa mengangguk dan berkata kepada Darius, "Saya tahu Anda memiliki banyak bawahan. Mereka telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk digunakan. Tanggung jawab Anda adalah melindungi keluarga Wibowo. Anda tidak memenuhi syarat untuk menolak perintah saya. Tuan Darius tidak akan pernah mengabaikan masalah ini. Bagaimanapun, dia adalah putri Ariel. Meskipun dia tidak diperintah, dia pasti akan menyelidikinya secara diam-diam. Banyak orang mungkin akan mati," kata Darius dengan ringan. "Selama Aisila belum mati, sisanya tidak ada hubungannya denganku. Tetapi kamu harus tahu bahwa Aisila tidak mungkin mengalami kecelakaan," kata Rosa dingin. Darius meninggalkan villa di lereng gunung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya Darius benar-benar marah selama bertahun-tahun. Tuan Darius yang marah, ini benar-benar binatang yang menakutkan. Pernah menimbulkan badai berdarah yang menghancurkan dunia di Jakarta. Orang tua ini juga pernah menguasai dunia persilatan sekali. Pukul 10. Bimo muncul di villa. Ketika dia melihat Rosa, dia tampak sedikit terkejut. Tidak pernah menyangka bahwa Rosa akan muncul di sini.
Meskipun Lina dan Rosa adalah ibu Ariel, mereka sangat berbeda. Bimo sama sekali tidak memperhatikan yang pertama, tetapi yang terakhir pantas dihormati. Tidak peduli betapa tidak bahagianya pertengkaran antara Ariel dan Rosa. Bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung Ariel. Dan dia juga pemimpin keluarga Wibowo di Jakarta saat ini. Energi semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa diremehkan oleh Bimo. Beraninya bos dari Bandung di Little Cloud City dibandingkan dengan Nyonya Rosa di Jakarta. Nyonya Rosa Wibowo. Bimo menundukkan kepalanya dan berteriak dengan hormat. Rosa berkata dengan suara dingin, sebagai bawahan Ariel, kamu gagal melindungi putrinya. Kelalaian seperti itu sudah cukup bagimu untuk menebusnya dengan nyawamu. Meskipun Ariel tidak pernah menganggap Bimo sebagai bawahannya, tapi Rosa berkata demikian. Dan Bimo tidak menolak sama sekali. Karena di dalam hati Bimo, dia mendefinisikan dirinya sebagai bawahan Ariel. Setelah aku menemukan Aisila, tidak peduli bagaimana Nyonya ingin menghukumku, aku tidak akan pernah menolak, kata Bimo. Untuk kesetiaan Bimo, Rosa tidak ragu, dan bertanya, apa kabar? Bimo menghela nafas, meskipun dia telah mengirim semua orangnya, tidak ada berita sama sekali. Aku sudah mengirim orang ke kota, selama dibawa kembali, dimungkinkan untuk menghubungi Inem, kata Bimo. Kamu harus tahu di dalam hatimu bahwa bahkan jika Lina ditangkap, dia tidak akan banyak berguna. Rosa berkata terus terang, sekarang bahkan Inem tidak dapat dihubungi. Seberapa banyak gunanya Rianti jika dia ditangkap? Bimo sangat menyadari hal ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Saya hanya bisa menangkap Rianti dan mencobanya. Tidak ada cara lain, kata Bimo. Jangan ganggu istirahat Kaori. Kamu pergi dulu, dan hubungi aku ketika kamu punya berita. Ini kartu namaku, kata Rosa. Setelah Bimo melangkah maju untuk mengambil kartu nama Rosa, dia menghela nafas dan berkata, hibur Kaori, dan biarkan dia tidak terlalu khawatir. Aku pasti akan menemukan Aisila. Bagimu, siapa Ariel itu? Rosa tiba-tiba bertanya. Bimo membeku sesaat, bahkan tanpa memikirkannya. Dia menjawab, seorang saudara yang dapat melindungiku dengan hidupnya. Rosa tersenyum ringan, jelas sangat puas dengan jawabannya, dan berkata, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ariel mungkin tidak membunuhmu. Tapi, itu tidak berarti aku tidak akan melakukannya. Bimo tidak merasakan gangguan apapun di hatinya. Dan dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Rosa. Karena jika Aisila benar-benar tidak dapat ditemukan, dia tidak akan memiliki muka di depan Ariel sendiri. Bahkan mati lebih bahagia. Setelah Bimo pergi, Rosa mendukung Kaori, yang sudah tertidur, kembali ke kamarnya. Dia kelelahan. Menangis sepenuhnya tanpa energi. Di kamar tidur utama di lantai 2, Lina melihat dirinya di cermin, dan hampir dipukuli hingga tidak bisa dikenali oleh Rosa. Lina mengingat kebencian ini di dalam hatinya. Begitu dia diberi kesempatan untuk membalas dendam, dia tidak akan pernah melunakkan hatinya terhadap Rosa. Keluarga lain, cepat atau lambat aku, Lina, akan membuatmu berlutut di depanku dan mengakui kesalahanmu. Ariel pantas mati, dan putrinya pantas mati, dan Rosa lebih pantas mati. Lina menggertakkan giginya dan bergumam dengan kejam pada dirinya sendiri. Dia berkata bahwa jika dia tidak bisa membalas dendam, tidak peduli seberapa besar kemuliaan dan kekayaannya, tidak akan menyenangkan untuk menikmatinya. Setiap kali ada kemarahan, Lina akan melampiaskannya ke William di tempat tidur. Dan hari ini tidak terkecuali. Setelah meninju dan menendang William beberapa saat, suasana hatinya sedikit lega. Setelah mengetahui bahwa Aisila telah diculik di villa keluarga Nicholas, Nicholas dan Aisyah tidak tidur, dan menggunakan semua koneksi mereka untuk menyelidiki masalah tersebut. Tetapi sayangnya, setelah sehari, tidak ada keuntungan. Keduanya kembali ke rumah satu demi satu. Nicholas berlari selama sehari dan berbaring di sofa dengan wajah lelah. Ketika Aisyah kembali ke rumah, dia membuang sepatunya, lalu pergi ke sisi Nicholas dan meringkuk di sampingnya. Kakek, beritahu aku bagaimana kabar Aisila sekarang. Dia tidak akan mengalami kecelakaan. Ekspresi Nicholas sangat serius. Aisila dipisah dengan ibunya hanya dalam beberapa hari.
Nicholas merasa khawatir hanya dengan memikirkan situasi yang dia hadapi sekarang. Tapi tidak boleh ada kecelakaan. Kalau tidak, begitu Ariel kembali, langit akan runtuh untuk Bandung. Nicholas berkata. Dia tahu betul temperamen Ariel. Dia sangat toleran, dia adalah seorang pemuda. Tetapi dia juga memiliki intinya sendiri, begitu garis bawah disentuh. Sisi yang dia tunjukkan benar-benar menakutkan. Jika sesuatu terjadi pada Aisila, Nicholas tidak akan ragu bahwa Ariel akan menyebabkan kekacauan di Bandung. Dan bahkan seluruh pola Bandung akan berubah karena dia. Mungkin, bahkan Nicholas, tidak ada cara untuk melompat keluar dari ruang lingkup yang terpengaruh. Di Bandung hari ini, sama sekali tidak berlebihan jika Ariel disebut sebagai orang nomor 1. Meskipun saya tidak memiliki ayah yang begitu kuat, saya sangat beruntung memiliki saudara yang begitu kuat, kata Aisyah. Bersambung.